nusantarasya.com, Warta Kesehatan Nusantara. Nah, pagi ini kita telah bersama Bapak Utomo Putu Prasetyo, atau yang biasa peserta Nusantara Sehat itu kenal dengan Pak Utomo. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bincang-bincang, dan mungkin rekan-rekan dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir penasaran apa sih pesan-pesan, kemudian hal-hal yang paling lucu, kemudian hal yang cukup menyebalkan dari rekan-rekan penugasan menurut pandangan beliau. Nah, langsung saja mungkin terima kasih Bapak kesempatannya pagi ini. Ingin sedikit berbincang-bincang terkait tanggapan Bapak bersama Nusantara Sehat, di mana Bapak sebagai orang yang paling sering komunikasi dengan kami. Nah, mungkin minta tanggapan Bapak yang pertama, menurut Bapak selama komunikasi dengan rekan-rekan Nusantara Sehat, hal apa yang paling lucu saat berkomunikasi? Lucunya dalam segi apa dulu nih? Kalau lucu dalam segi pertanyaan terkait dengan kebijakan atau gimana, atau mungkin kebijakan terkait apa gitu kan. Tapi jelas kalau namanya lucu itu biasa ya ada lah yang seperti itu. Tapi kalau yang lucu itu biasanya anak MS itu paling nggak bisa baca posisinya, itu suka menanyakan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi udah dibilang kayak gini, tetapnya ditanyakan, ya tapi saya nggak tahu, mungkin dia memang nggak baca, atau mungkin sebetulnya dia nyari celah gitu kan supaya jawabannya itu bisa beda atau gimana gitu. Tapi yang jelas kalau selama ini sih yang saya sering masuk gitu ya chat atau gimana tuh paling seperti itu sih. Jadi kata-kata tuh mereka tuh jarang membaca gitu. Kalau kasih arahan kayak gini, tapi masih ditanyakan. Padahal sudah disebar informasinya, sudah diarahkan. Ya paling itu. Kalau itu agak beratnya, mereka sudah diberikan informasi, tetapi justru sebelum membaca malah bertanya kepada Bapak terlebih dahulu. Iya, tidak membaca lengkap, tapi sudah menanyakan apa yang seharusnya sudah dia tahu gitu. Kemudian kalau Anda misal apakah di sosial media, di Instagram atau rekan-rekan yang langsung menjawab Bapak, itu kira-kira pertanyaan apa mereka yang terkadang yang paling diingat, yang paling menggelitik Bapak? Kalau pertanyaan sih, kalau yang paling menggelitiknya yaitu kapan lokus dibuka Pak? Kapan lokus dibuka? Kapan pembekalan Pak? Kapan saya dipanggil yang pembekalan? Iya. Jadi ya itulah, makanya nanti biasanya gitu ya, bagi kalian nih kalau NS11 mungkin belum merasa karena baru selesai. Nanti kalau kalian juga posisinya sudah selesai ini sekarang ya, nanti mau melanjutkan lagi penugasan, pasti hal yang sama ditanyakan, kapan buka lokus lagi, kapan bisa penempatan. Penasaran kapan bisa dipanggil kembali Pak ya? Itu pertanyaannya banyak, karena memang terakhir kita penempatan itu di Oktober untuk NSI, 1 Oktober. Setelah itu kita belum ada penempatan lagi sampai sekarang. Sedangkan yang selesai penugasan itu sampai akhir tahun ini banyak. Jadi memang mereka menanyakan kapan lokus dibuka. Termasuk angkatan 9-10 mungkin Pak ya? Ya, 9-10 sih udah 10, 11, NSI-nya, NSI 9, 10, 12 itu. Untuk pembukaan sendiri berarti tahun ini belum ada rencana untuk itu Pak? Tahun ini udah selesai untuk penempatan, tapi jelas tahun depan ada ya. Tapi untuk bulannya apa, pantau akun aja. Ya, saudara-saudara pewarta, itu tadi hal yang lucu dan menggelitik dari Pak Tomo. Kemudian pasti rekan-rekan penasaran bagaimana hal-hal yang cukup menyebalkan dari rekan-rekan semua saat komunikasi dengan beliau. Jadi kira-kira hal-hal apa yang menurut Bapak cukup menyebalkan dari rekan-rekan, atau mungkin tidak pantas ditanyakan, atau mungkin pertanyaannya yang kurang baik Pak? Sebetulnya kalau menyebalkan sih yang biasanya itu yang ditanyakan berulang. Itu biasanya tuh yang agak sedikit menyebalkan. Jadi sebetulnya pertanyaan ini memang sih biasanya kalau anak NS itu dia viral gitu ya. Iya, iya. Entah itu pejabat siapa gitu kan. Iya, iya. Kadang-kadang ya gitu yang saya sampaikan kayak gitu.
tadi saya bilang juga, saya juga suka lucu dan juga menyebarkan juga pertanyaan yang sebetulnya sudah dijawab tapi ditanyakan lagi. Iya. Itu sebetulnya termasuk menyebarkan lah gitu. Udah dijawab. Makanya kadang-kadang anak-anak nanya, Pak, dapet kayak gini nggak, dapet kayak gini nggak? Saya udah jawab gitu kan. Kadang-kadang saya kemarin sempat dia baru nanya ya, saya tahu nih kalau pertanyaan dia bakal kesana nih, langsung saya jawab. Langsung saya jawab. Akhirnya dia bilang, enggak Pak, cuma mau nanya, cuman mau ngucapin selamat berbuka aja Pak. Oh gitu. Oh iya, Kan pernah di story-nya Bapak kan. Oh iya, yang terkadang dipasang di story-nya Bapak, Iya. di Instagram-nya Bapak. Ya gitu. Jadi memang jadi sesuatu hal memang teman-teman juga itu sih sering menanyakan, ya itu diulang-ulang. Memang sih sebetulnya menanyakan ya nggak apa-apa lah gitu, menurut saya sih. Tapi ya gitu, kadang-kadang gitu kan. Padahal sudah ada di aturannya, tetap aja menanyakan, memastikan. Mungkin saya pikir sih mereka memastikan ya. Tapi sebetulnya itu udah jelas aturannya itu. Biasanya itu yang menanyakan yang berulang-ulang gitu. Tapi sebetulnya sih pada sisi saya sih karena itu udah terbiasa ya. Ya ditanyakan diulang-ulang itu ya udah saya terima aja lah gitu. Kalau memang pas kebetulan gitu kan saya bisa balas ya saya balas. Kalau emang chatnya penuh ya kemungkinan nggak semua kebalas gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin komunikasi dengan Bapak, membaca dulu sebelum bertanya gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah di aturan bisa, tetapi kalau seandainya tidak disebutkan secara tertulis di aturan tersebut, boleh bertanya, tetapi jangan berulang-ulang karena tetap sama Pak ya. Ya, terlebih lagi sih sebetulnya di dalam penugasan khusus untuk Nusantara Sehat ini memang yang terlibat di dalamnya itu nggak semuanya itu dikerjakan oleh satu unit ya. Iya. Karena di Nusantara Sehat itu dia ada Puskesmas, ada Biro Umum, ada pusat pelatihan, itu yang membawa BPPK Bapenas, ada pelatihan. Terus dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer untuk lokusnya, dan terakhir itu dari Litbang untuk terkait dengan kajiannya. Dan itu biasanya teman-teman ini suka nanyain gaji, suka nanyain mungkin pelatihan segala macam itu, menanyakan tetap sama Puskesmas gitu istilahnya kan, seolah-olah kita yang tahu semuanya. Sebetulnya masing-masing unit itu punya tugas masing-masing. Jadi nggak bisa semua itu ditanyakan baik. Kenapa kalau saya gitu kan, kalau memang kewenangan saya buat jawab ya saya langsung arahkan ke unit lain yang memang tuh mengurus seperti gaji, seperti THR gitu kan. Seperti oke sekarang kalian tubel nih ya ke pusat peningkatan mutu saya arahkan. Jadi memang nggak semua jawaban pertanyaan itu bisa dijawab karena masing-masing unit itu punya tupoksi sama pekerjaannya masing-masing. Tidak hanya satu di Puskesmas saja perannya ya, Pak. Yang jangan berpikir kalau saya itu tahu segalanya gitu. Iya. Nanti kalau saya tahu posisinya itu sebetulnya bukan pekerjaan saya tapi saya jelaskan, kalau saya salah nanti kalian bilangnya PHP lagi. Iya benar. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan dari rekan-rekan, pertanyaannya tentang apa, kemudian cocoknya ini di bidang apa begitu Pak ya. Jadi kalau pada saat menghubungi mungkin minta pendapat dari Bapak. Nah, selanjutnya sahabat-sahabatku, hal yang mungkin kita tidak tahu karena menurut persepsi beliau sekarang 16 angkatan Pak ya? Iya, 16 sekarang sudah pembekalan berangkat nanti di awal Desember. Angkatan ke-16 ya. Berarti yang sudah menjalankan tugas 15 angkatan? Ya, angkatan 15? Ya, yang sudah selesai sampai 11, sisanya 12, 13, 14, 15 angkatan yang sekarang ini aktif. Yang aktif angkatan. Ya, dari 15 angkatan, kemudian 11 angkatan sudah purna tugas, termasuk kami yang terakhir, dan 4 angkatannya itu sedang melaksanakan tugas. Dari ke-15 angkatan ini Pak, angkatan berapa yang sangat terkesan, yang mungkin kinerjanya luar biasa, atau indikator-indikator lainnya di mata Bapak yang sering berkomunikasi dengan ini? Sebenarnya kalau dibilang kinerja ya saya pikir kalian semua udah berbuat maksimal ya terkait dengan pengabdian kalian, penugasan kalian di Puskesmas. Tapi kalau secara kesan ya mungkin kalau kesan itu setiap angkatan itu beda-beda ya. Iya. Ada yang mungkin kesan itu anak-anaknya itu wah biasa gitu ya,
gaulnya enak, terus apa namanya, dia juga apa namanya bisa diatur segala macam gitu. Tapi kalau soal dibilang berkesan ya, kalau berkesan ya mungkin NS2 ya kan, karena istri saya di sana. Oh ya betul. Tadi. Iya. Angkatan yang paling berkesan dari Bapak. Iya, tapi saya yang jelas memang sih saya termasuk baru CPNS. Ya. CPNS itu saya 2015 saya masuk. Ya. Memang saya masuk itu sudah masuk NS1. Tapi memang saya nggak ngurus dari awal NS1 karena saya masuk itu NS1 udah siapkan pembus angkatan. Iya. Kalau NS2 ini yang memang saya apa namanya istilahnya sudah terlibat dari awal. Iya, dari awal. Makanya pesan itu mungkin beda ya, karena saya pikir NS2 ini memang yang pertama saya terlibat dari awal untuk Nusantara saya. Pas kebetulan istri saya di sana. Jodohnya di sana Pak ya. Jadi angkatan yang pertama terlibat penuh, kemudian jodoh Bapak juga di sana. Di angkatan 2 itu. Di angkatan 2 itu, alhamdulillah. Jadi untuk rekan-rekan yang angkatan 2, apresiasi yang luar biasa terkhusus dari istri dari Bapak Tomo. Iya. Ya. Jadi kita lanjut lagi Pak untuk tanya-tanyanya ini kan. Nah ini biasa kan banyak teman-teman nih biasa kan di YouTube kami buat konten. Terus pertanyaannya tentang kenapa sih Bapak ini Pak Tomo, kak, kenapa bang, kenapa sih Pak Tomo ini enggak balas chatnya? Saya bilang begini saya. Makanya sekarang ini teman-teman langsung dapat jawaban dari Pak Tomo itu sendiri, WA-nya itu. Sebetulnya kalau WA itu dia kan ngebalas itu kan waktu-waktunya ya, dan itu nggak bisa dalam waktu 24 jam. Dan kita juga memang di pusat itu kerjaannya itu nggak ada yang fokus untuk membalaskan WA atau chat gitu. Jadi memang kita sami dengan kerja yang lain, karena memang kita kerja di pusat itu multitasking ya. Ya udah ngurusin ini, ngurusin itu kan, kayak kalian aja udah ngurusin pendaftaran, pemberangkatan, sampai penempatan, pemulangan aja tetap ngurusin kan gitu jadinya. Memang itu termasuk ya terus kendala sih sebetulnya kita. Tapi bisa mungkin sih sebetulnya saya balas ya. Dan memang waktu-waktu tertentu gitu ya, seperti pendaftaran itu memang banyak gitu, dan itu memang nggak bisa kebalas satu persatu, dan semuanya itu nggak bisa kebalas gitu. Saya merasa gitu, karena kan dari sisi ada permasalahan, mungkin ya ada masalah di sistem atau gimana, terus permasalahan juga pesertanya juga sih ya, sebenarnya kan entah itu dia emailnya dia nggak bisa mungkin masalahnya mungkin dari awal lupa akun segala macam gitu kan ya. Kita posisinya itu memang ya coba kita buat balas, kita coba buat bantu gitu, tapi mungkin nggak maksimal aja gitu. Seharusnya untuk sistem NS sebetulnya kan dia sepanjang tahun, sepanjang waktu itu bisa mendaftar ya pengisian biodata ya. Mungkin di saat itu mereka sudah bisa ngisi biodata, jangan pas pendaftaran dibuka baru ngisi biodata, karena kalau pendaftaran pasti baru ngisi biodata pasti dia agak padat gitu. Lagi padat, jadi terkait dengan verifikasi data itu mungkin agak sedikit terhambat sih. Agak sulit karena banyak menumpuk tadi Pak ya? Iya. Berarti kalau seandainya ingin mengisi biodata atau mengupdate sebelum ada pendaftaran, jadi kalau ada kendala bisa cepat menghubungi Bapak. Jumlah orang yang untuk minta bantuan masih cukup kecil ya Pak ya? Terakhir ya? Ya. Jadi ini yang terakhir Pak, mungkin pesan dan kesannya untuk NS angkatan kami, 11. Khususnya untuk angkatan 11. Pesannya terhadap angkatan kami, ya. Nah, kemudian pesan-pesannya setelah purna. Iya. Kalau saya sih berharapnya kalau kalian semua NS sudah purna itu bisa bisa berkembang ya, lebih baik lagi gitu kan. Ya maunya saya gitu kan, kalian udah selesai NS bisa mencoba hal yang baru, bikin tempat yang lain atau seperti apa. Tapi kalau kalian jiwanya kalian tuh memang masih di NS ya silakan, kalau mau ikut NS lagi. Tapi saya lebih mengarahkan gitu kan. Ya memang sih NS itu nggak cuma hanya pengabdian ya, tapi juga pekerjaan juga ya. Sekarang ini ya mungkin kalau dulu awal-awal NS gitu kan,
mereka selalu pikir mereka tuh juga nggak, posisinya nggak tahu nih gaji mereka berapa, jadi kesannya tuh memang Pengabdiannya yang lebih pengabdiannya lebih utamakan. tinggi gitu kan. Iya. Pas sekarang kan mereka banyak yang sudah tahu Iya. gaji NS berapa gitu, jadi sebelum pengabdian juga memang ini sebagai tempat untuk kerja gitu ya. Jadi saya sih berharapnya kalau memang kalian sudah selesai penugasan, ini dijadikan apa ya, dijadikan ya semacam kayak ini aja, apa namanya, pengalaman ya. Jadi buat kalian bisa berkembang lebih baik gitu kan. Syukur-syukur penawaran gitu ya, yang nggak harus Nusantara Sehat lagi, mungkin ada tugas belajar, itu kalian bisa ambil. Iya. Itu buat pengembangan kalian. Jadi saya minta sih kayak gitu sih. Cuman kalau memang kalian masih, saya pengen NSI, artinya masih di NS gitu, gitu. ya silakan aja. Tapi mudah-mudahan sih apa namanya, niat awal kalian itu lebih terfokus di Pengabdian. Pengabdian. Walaupun nggak menampik, yang namanya orang juga butuh Iya. butuh Iya. dia butuh pekerjaan, Iya. butuh dia butuh mencari nafkah, keluarganya, orang tua dengan apa sama anak dan istri, apa mungkin suami. Tapi yang jelas saya sih pesannya itu ya itu, jadi tetap utamakan Pengabdian. pengabdiannya. Pengabdian. Jadi kalau kalian mengutamakan pengabdian, segala sesuatu yang mungkin apa namanya ada sedikit kekecewaan ya, kalian tuh nggak terlalu kekecewaan terkait dengan finansial ya, kalian tuh nggak terlalu ngefek Pak. Iya. Kalau kita pengabdian nih gitu kan. Tapi memang saya juga pikir namanya kalian di langsung penugasan juga butuh buat beli bahan segala macam, sih nggak menampik itu gitu. Tapi ya namanya rezeki itu sebenarnya udah ada kadarnya ya. Kayak sekarang ini yang apalagi pasti ada kubu yang merasa terlalu berlebihan nih, masa kayak gitu aja tuntut gitu kan. Terus lagi ada dia kubunya itu yang itu nanyain, Pak kenapa sih kita dibeda-bedain atau gimana gitu kan, apalagi kayak kemarin soal THR segala macam gitu kan. Iya. Iya. Semua mau dapat THR gitu, tapi untuk aturan itu juga susah karena memang aturannya ada di pusat, ada di pemerintah. Jadi saya tuh lebih mendepankan gitu, maksudnya kalau memang itu apa namanya pengabdian gitu kan, ya mungkin agak kecewaan gitu loh, tapi nggak terlalu yang besar karena berharapnya itu dapatnya lebih, ternyata lebih sedikit. Kayak gitu aja sih. Yang jelas ya Nusantara Sehat ini tempat kalian untuk apa namanya berkreasi, mengabdi di sini gitu kan. Menjadikan batu loncatan. Betul juga, tapi setidaknya jangan sampai tempat kalian yang kalian ini apa namanya tuju ini, jangan sampai membuat kalian tuh kesannya tuh ini NS kayak gini sekarang kayak gini, padahal dulu nggak kayak gini. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita kan kalau di NS itu sebenarnya nggak ada kewajiban kalian untuk untuk penugasan nih. Jadi memang NS ini lebih ke apa namanya kesempatan. Pasti kalau kalian mau ya silakan ambil, kalau nggak mau nggak usah gitu. Iya. Jadi ya sampailah menjelek-jelekan institusi gitu, instansi kalian, tempat kalian bekerja. Toh nyatanya kalau memang kalian tidak ingin di sini gitu kan, ya kalian nggak usah ikut juga nggak apa-apa gitu kan, nggak ada kewajiban gitu. Jadi selama kalian masih di sini, masih bekerja di sini, masih apa namanya, masih istilahnya bekerja di sini, ya kalian harus terima aturan yang berlaku ya. Tidak bisa apa namanya semua harus mengikuti kalian. Makanya saya pernah dibilang sebetulnya ya, saya nggak bilang anak NS gitu, mungkin kebanyakan orang gitu kan. Makanya sempat ada sedikit wawancara juga sih sama jejak NS. Jadi sebetulnya orang itu cuma mau mendengar apa yang dia mau dengar aja, ya, bukan sesuatu yang harusnya dia dengar. Gitu. Jadi ya kalau kita mikirin yang manusia juga sebetulnya semua orang ya, banyak orang itu sebetulnya nggak ada puasnya, nggak dikasih segitu pasti dia mintanya yang lebih. Jadi saya pikir ya di sini nggak bisa semaunya gitu.
pengen kayak gini, pengen bisa kemarin seperti ini, sekarang nggak bisa seperti ini ya. Semua kan sudah ada aturannya gitu, dan setiap tahapan, setiap tahun itu kan aturannya selalu berubah gitu. Jadi mengikuti dengan kebijakan yang saat ini ada gitu kan. Jadi sebenarnya tuh nggak ada namanya untuk merugikan kalian gitu loh posisinya, karena posisinya itu yang memang aturan seperti ini gitu. Pas soal dulu gitu semuanya sekarang tuh beda ya, masih ada dari dulu enak di sini gitu. Ya memang aturan sekarang udah nggak seperti yang dulu gitu, dan dengan kondisi apa namanya negara atau gimana kan mungkin ada pertimbangan lain ya. Kan gitu sih. Rekan-rekan, saya ulangi kesan dan pesan dari Bapak tadi bahwasanya untuk semua rekan-rekan NS maupun yang pernah tugas tetap utamakan pengabdian dan menjaga nama baik alma mater. Selanjutnya bagi kita tetap menjaga alma mater dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Perubahan-perubahan tersebut walaupun banyak perubahan yang dulu sama sekarang, tetap kita taat dan patuh terhadap aturan wilayah. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak waktunya. Ada sedikit quote untuk diskusi pagi ini. Nusantara sehat, penugasan boleh selesai, tapi tidak dengan pengabdian. Selanjutnya, penempatan Nusantara sehat boleh sangat terpencil dan terpencil, tapi tidak boleh tertinggal. Mungkin begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak.